Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Naura Riswanda. Saya dari BK 3A dengan NIM C22862011119. Di sini saya akan praktek teknik dasar konseling. Di sini ada teman saya, Jaki, dan satu lagi ada teman saya, Ujang. Oke. Jadi di sini dia sebagai konseli 1, dia sebagai konseli 2, dan saya sebagai konselor. Nah, jadi check it out. Selamat datang, AA. Selamat datang. Ya. Ujang. Jaki. Oke. Di sini sebelumnya ada apa nih AA datang ke sini? Gini, saya mau cerita tapi nggak apa-apa tentang pribadi. Boleh, gak apa-apa. Tapi sebelumnya saya mau bertanya nih, A. Ya. AA kan datang ke sini untuk di konseling ya, untuk bercerita dengan saya. Cerita. Apakah AA percaya untuk bercerita pada saya dan saya menyimpan cerita AA gitu, rahasia AA ini? Percaya. 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 Lalu di sini saya memiliki kamera untuk merekam konseling kita. Apakah boleh, A? Boleh. Boleh. Oke. Baiklah, langsung saja ya. Di sini apa nih yang mau A ceritain? Tentang percintaan. Ya. Boleh percintaan? Boleh, nggak apa-apa. Coba, apa sih yang buat AA sampai ke sini gitu? Tentang apa gitu? Jadi ceritanya kayak gini. Bulan April lalu saya kenal sama perempuan, baik orangnya. Kita ketemu, terus kita jadian dan berjalan dengan normal lancar. April ya. Mei, bulan Juni biasalah mulai ada masalah, konflik, tapi bisa diselesaikan. Bulan ketiga mulai ketemu karakter masing-masing. Nah, di sana mulai terlihat beberapa kebohongan, terus gimana ya, seperti banyak yang cerita dibuat-buat. Contohnya teh banyak masalah yang dia pikir saya gak tahu, padahal tahu gitu. Cuman diam aja. Jadi melihat sampai mana gitu. AA nih waktu menjelang 3 bulan pacaran, kalian tuh saling nemuin sifat asli kalian gitu. Jadi ya mulai ada cekcok lah ya di sana. Kaget kan, karena bulan awal nggak seperti itu. Ternyata banyak masalah yang ditemui. Misalkan dari awal ngakunya gini. Ternyata setelah waktu berjalan berbeda dengan yang diceritakan gitu. Cuman gimana ya, seiring waktu gimana ya, Jack, lupa deh. Seiring waktu teh jadi ketahuan gitulah teh. Kayak kebohongan yang didapat kan. Oh, jadi dari sana tuh udah lihat gitu, dan dia juga ada kebohongan yang dia buat ke AA gitu kan ya. Jadi di situ tahu lah kebohongan dia gitu. Iya, tapi dia mah nggak tahu gitu, jadi kemana? Padahal ya kamu tuh tahu. Padahal pura-pura gak tahu tapi pura-pura gimana ya? Jadi dia itu tidak tahu kalau A itu tahu. mengetahui kebohongan Itu dia begitu. cuman dibiarin sampai mana gitu, tapi tetap gak mau jujur. Nah, mulai pas dijujur diungkapin, mulailah timbul apa, pertengkaran Konflik yang besar, sebenarnya. kecil. Kalau boleh tahu kebohongan apa itu, A? Contoh, dia mengaku
nggak punya akun media sosial, Facebook contohnya, dia ngaku nggak punya, sudah off, padahal dia punya. Oh iya. Taunya itu kan ternyata saya diblokir. Taunya saya itu karena saya punya 2 Facebook. Jadi si teteh ini tuh Bilang bilangnya nggak nggak punya. punya akun sosmed. Sampai akun saya dikasih ini buat biar gak jenuh, Oh, pakai saja jadi Facebook aku. jadi dia tuh bilangnya nggak punya sosmed sampai Iya. ini ngasih sosmednya ke dia gitu kan. Tapi Ceritanya tutup akun. ternyata dia tuh emang masih on, Pakai. Akunnya, dan emang AA juga punya 2 akun gitu. Dia juga yang ngeblokir Facebook asli gitu. Kan saya punya 2 akun teh, yang satu akun dagang, yang satu akun pribadi asli gitu. Jadi gimana ya, banyak yang disembunyikan gitu. Itu satu dari Facebook. Terus apalagi ya, banyak nggak, banyak cerita-cerita aneh, misalkan kayak keluarga. Nah, saya merasa aneh soalnya dia cerita semua keluarganya gak suka. Terus dia sakit ke rumah sakit, dia sakit sampai masuk ke rumah sakit, satu orang pun gak mau menjenguk. Kan pasti ada masalah tuh. Kenapa setiap saudaranya gak mau menjenguk? Dicari tahu ternyata bukannya orang tua atau saudaranya gak mau jenguk, tapi dia sudah capek dengan sikapnya yang keras kepala. Jadi dibiarin. Yang jadi pegangannya itu aku. Nah, di sana mulai berani pinjam, minta mah enggak, pinjam cuman akunya yang ngerti. Oh, jadi di sini tuh sebenarnya si tetehnya ada konflik ya sama keluarganya, ada masalah sama keluarganya sampai-sampai ya dia tuh pas sakit itu nggak dijenguk sama satu orang pun, iya, gitu. Karena emang keluarganya juga udah capek sama dia. Kirain teh mereka yang salah, tapi setelah dipikir balik pasti ada masalah di orangnya ini gitu. Gak mungkin kan seperti itu, ya, pasti ada sebab. Nah, saat seperti itu apa nih yang AA rasain? Selalu percaya salahnya itu. Percaya sama masalahnya atau sama dianya? Setiap omongan dia. Karena cinta Tea. Oh iya, paham. Jadi disitulah apa ya, tuh menaruh kepercayaan pada pasangan. mengenyampingkan logika, terlalu berfokus ke perasaan. Sementara setiap obrolan yang saya dengar hanya dari satu pihak, tidak dari pihak yang lain. Maksudnya dari keluarganya. Sehingga yang aku dengar itu dari dia doang. Sementara dia ngejelekan keluarga sendiri, kakak sendiri, saudara sendiri, sebagainya. Saya percaya aja. Hingga semakin hari, semakin kesini banyak kejanggalan, perjanjian banyak yang diingkari. Terus gimana ya, komitmen, tinggal komitmen. Nah, di sana mulai ada kekecewaan. Oh, jadi AA tuh di sini sekarang mulai kecewa karena apa yang telah dia lakukan itu semuanya udah pudar gitu, kayak janji, komitmen itu semuanya itu udah pudar gitu kan. Dia yang ngancurin sendiri. Tapi tetap kalau ditanya mah masih ngaku-ngaku pegang, padahal buktinya kan enggak gitu. Jadi gimana ya? Beda cerita lah. Jadi merasa dibodohi semakin kesini tuh. Oh, jadi dia memutarbalikkan fakta. Victim ya. Selama pertemuan 6 bulan ini, kita teh sudah berhubungan 6 bulan.
ketemu teh cuma satu kali, cuman pengorbanan sudah habis-habisan, bukan hitung-hitungan, tapi kan gimana ya, Perjuangannya. perjuangan kan harus berjuang bersama gitu. Ini merasa berjuang teh sendirian. Oh, Dan berarti arti, AA ini memberi effort tanpa feedback. nah itu, Iya. sedangkan kan effort itu akan memudar kalau nggak ada feedback. Iya. Itu seiring berjalannya waktu mudar sendiri gitu. Oh, jadi sekarang ini AA tuh sedang merasakan Bukan kehampaan kan ya, keraguan, kerancuan, itu campur aduk ya, antara lanjut jadi atau terus. seperti ini, karena tidak ada feedback kan rasa akan hilang ya A, seperti itu. Jadi di sini tuh A bimbang antara masih ingin terus mempertahankan atau emang sudah ingin mundur, seperti itu A. Iya, soalnya gini kan, di sini saya punya masalah banyak, dikesampingkan dulu untuk bantu dia, sementara dia untuk menyelesaikan masalahnya dia sendiri, tuh kan. Berarti selama ini ya bukan berjuang bersama tapi berjuang sendirian gitu tuh. Dulu mah nggak berpikir karena nggak pakai logika, perasaannya terlalu fokus ke sayang, secara nggak sadar kan rusak diri sebelah, gimana ya, hancur sebelah, sementara dia fokusnya menyelesaikan urusannya sendiri. Jadi seperti ini mungkin, yang satu sakit, yang satu bahagia. Bantu, iya, sakit-sakitan bantu. Emang dia banyak yang nolak, maksudnya banyak laki-laki yang mendekat, dia tolak, tapi dia meminta lebih kepada saya, sementara saya kan bukan suami tapi sebatas pacar. Oh, seperti ini mungkin ya. Dia ingin feedback dari apa ya, mungkin dia kan tadi kata A, dia menolak laki-laki lain. Nah, jadi Karena dia aku, tuh jadi dia yang saya tangkap dia tuh ingin feedback karena dia sudah menolak laki-laki lain demi A gitu. Yang dimaksud perjuangan dari dia itu dia berjuang, jadi dia menganggap effortnya itu seperti ya itu. seperti itu, menolak laki-laki demi A gitu kan. Terus ada lagi, tiap masuk ke rumah sakit saya bantu, nggak terasa selama 6 bulan, nominal mah nggak bisa disebutin, bukannya besar. Dan itu teh gimana ya, sekarang teh merasa nggak kuat gitu, soalnya selalu nggak cukup, padahal itu tuh udah besar. Nah sekarang tuh pilihannya, kalau aku masih kuat mungkin bisa diteruskan, kalau nggak kuat takutnya teh gimana ya, bukan maksud mundurnya teh gini, kalau ada orang lain yang lebih bisa ngebahagiain dia, ya saya mundur gitu, bukan mundur berarti tanpa alasan, tapi merasa gak mampu untuk memperjuangkan dia karena dia lagi membutuhkan tentang keuangan gitu. Oh, jadi di sini saya menyimpulkan tuh merasa masih kurang ya tentang finansial gitu kan. Gitu. Tapi dia itu butuh orang yang berfinansial lebih. Nah itu, karena yang dibutuhkan sekarang itu keuangan, bukan ketulusan. Ada cerita kayak gitu teh. Iya sih, ya mungkin. Sad. Ya ada. Ya iya, cinta gak bisa memiliki kayak gitu. Nah masalahnya, apakah saya harus mundur atau terus? Bingung kalau gimana ya, kalau masih mampu kuat bertahan, sama-sama saling mencintai, ya mungkin itu. di sini Dia lebih membutuhkan.
bisa kembali apa ya, mengobrol kembali dengan si teteh, atau ya mengobrol kembali, komunikasi kembali, apa, tanyakan kembali, mungkin bisa seperti itu. Jadi di sini coba kalian berkomunikasi kembali dengan baik-baik, coba tanpa apa ya, seperti ingin bercerita gitu. Berkomunikasi masih lah, bisa dibilang saya yang mundur, bukan mundur, nggak seresponsif dulu, kasih jeda. Karena kemarin ada kecewa juga, sempat tanggal 10 kan niatnya mau ketemu, tapi dia alamat aja nggak ngasih, terus banyak alasan, diundur-undur melulu. Sementara perjuangan sudah sampai jauh ini, untuk bertemu dan minta alamat aja susah. Oh, jadi bingung, saat ingin bertemu ini teteh banyak alasan dan tidak ingin memberikan alamatnya. Jadi seolah-olah menghindar. Nah gitu. Jadi bingung juga ini teh, kalau mau udahan ya udah, tapi gimana ya, sebenarnya teh cerita teh seperti berbelit, tapi faktanya emang seperti itu. Jadi bingung. Pada intinya dari awal mula itu biasa saja, dan Biasa. Setelahnya itu mulai terlihat sifat Ketawa. asli. Dari mulai sifat asli itu tahu dia suka bohong tentang pertama tentang sosial media, lalu mungkin selanjutnya tentang keluarga, terus ada masalah di keluarga, dan juga pada akhirnya bergantung pada AA ya si tetehnya tuh. Lalu setelah itu, tapi saat bergantung pada AA itu dia tuh meminta lebih. Meminta sih enggak, cuman ngerti lah, ya. Ngerti secara itu. Jadi AA tuh sekarang tuh sedang merasa bingung langkah harus kemana. Ya, ragu gitu ya A. Sementara yang difokuskannya aja kayak gini gitu. Perjuangan kurang gimana, sementara ingin bertemu aja susah, terus banyak apa, ditambah suka bohong juga. Maksud bohong kan tahu niatnya baik, tapi kan dengan bohongnya itu timbul masalah-masalah baru, dan itu makin malah membesar. Soalnya kan kebohongan mah hanya menutupi sementara, efeknya kan jadi berantakan gitu. Iya, Udah terbuka sih sama orang tuanya, jadi nggak susuruputan teh, apa Sunda teh, main kucing-kucingan nggak nah ya? itulah. Terus apanya, oh itu dia udah kerja, gajinya tuh kan lumayan lah 3 juta, tapi itu buat bayar utang orang tua. Kan aneh, untuk dia jaga pegang, dia gajian dikasih, sementara dia buat makan gak ada. Ngandelin siapa? Aku kan, bantu kan gak sehat. Aku selalu ngasih saran bagi 2 atau gimana. Sekarang 6 bulan ini kan aku nabung enggak, gimana ya, Jadi ditambah usia juga makin bertambah tuh. Jadi di sini tuh mungkin si tetehnya kerja tapi gajinya selalu dikasih ke keluarga. Dan dia akhirnya bergantung pada AA. Nah gitu. Nikah aja belum kan udah ngasih seperti ini. Bukan pelit nih, tapi gimana ya, berasa gak sehat pacaran mah gak gini gitu. Ya karena A mungkin yang saya dengar A sudah memberikan banyak ya A. Secara materi ya bisa dibilang. Terus gimana tadi teh, banyak tidak, masih banyak.
Oh itu tuh pas kemarin sakit ke rumah sakit Rumah sakit nih. selama 1 minggu rawat inap. Hmm. Dan dia bilangnya teh setelah kita bertengkar dia masuk rumah sakit gara-gara saya. Sementara kan riwayatnya itu suka sakit-sakitan. Itu menyalahkan aku. Kalau boleh tahu riwayat sakitnya itu misalkan emang karena pikiran lebih atau emang karena makanan atau gimana? Kan suka ada nih ya kayak OVT kan terlalu berpikir berlebihan, dia misalkan ada kayak yang darah rendah atau darah tinggi gitu. Terus kalau misalkan dari dia punya lambung karena nggak makan nih, karena ini misalkan Semuanya semuanya. lambung, kurang darah, tipes, paling itu usus buntu. Efeknya itu dari tekanan keluarga, Oh, ditambah orang tuanya udah meninggal. Ya maka dari itu dia itu bergantung pada saya. Sementara saya pernah ajak nikah, bilangnya itu nanti dulu setelah semua ini beres. Sedangkan mau beres gimana, setiap bulannya aja menimbulkan masalah-masalah baru. Dan masalahnya itu tentang uang. oh jadi di sini tuh dia tuh emang setiap bulan tuh selalu aja muncul masalah. Ada Walau nggak ada, mas misalkan masalah yang lalu beres nih, ada aja ataukah Ada. masalah Anehnya yang itu. belum selesai tapi ada lagi gitu. Nah itu anehnya tuh suka bilang kalau bisa masalah itu dicegah. Emang susah kalau ngomong mah, tapi kan kelihatan gitu. Misalkan kalau suka sakit sebenarnya kan bikin BPJS atau gimana biar nggak bayar dan merepotkan orang tua atau gimana. Ini kan enggak. Dia tahu dia itu ayahnya udah nggak ada, terus kakak-kakaknya udah nikah, ibunya juga udah nikah lagi. Nah maka dari itu dia bergantung pada saya. Tapi diajak nikah juga susah, Kalau boleh tahu alasannya gimana, Mas? masih banyak hutang orang tuanya. Dia ingin membantu ngeberesin. Kalau boleh tahu hutang ini di siapanya? Ibu Ibu. Oh, kenapa? Kan katanya ayah udah dia meninggal ada. nggak, maksudnya ibunya itu menikah lagi ya. Mm-mm. Nah kan di situ dia punya suami tuh kan. Nah itu aneh, nggak sehat suaminya tuh masing-masing. Kalau orang sehat waras bahkan suaminya bantu untuk bayar lunasin, ini enggak. Jadi Pak, tugas anak-anak, adiknya pun, adik dia ini perempuan pacar aku yang nanggung adiknya teh. oh jadi soalnya si Teta ini tulang punggung. Tulang punggung ya, karena kakak-kakaknya sudah menikah. Dan kakaknya juga tidak membantu gitu. Dibantu sih, cuman tetap dibatasin karena sudah nikah juga. Oh iya. Jadi berat posisinya teh. Kalau buat tahu kakak-kakaknya ini perempuan atau Laki-laki dua, yang satu kakak tiri, yang satu kakak asli. Berat. Jadi gimana ya? Ini mah masalahnya teh keuangan kalau masalah. Terus ayeuna teh sekarang dia teh lagi sakit, rawat jalan selama 6 bulan. Berarti kan kalau aku gak ketemu teh 1 tahun gak ketemu. Kalau masih hubungan ini berlanjut 1 tahun gak ketemu. Habis. Lanjut. Cerita. Sembilan. Ulang. Sudah ceritanya. Apa ada masalah lain lagi? Jadi gini, sekarang dia sedang sakit, rawat jalan 6 bulan. Salahkah bila saya keluar biar ada orang yang lebih mampu masuk, atau saya tetap bertahan di sini sampai dia sehat dulu?
Nah jadi seperti itu. Jadi ini lagi ada di ambang kebingungan. Apa saya keluar agar ada orang lain yang lebih baik masuk, bantu dia maksudnya. Ya, Apa mungkin saya tetap bertahan dengan seperti ini? sedikit dari saya. Kalau dari pandangan AA nih ya, kalau saya tangkap dari pandangan AA ini, ya kalau menurut saya nih, ya pasti siapa sih yang nggak capek, ya kan? Siapa sih yang nggak capek? Setiap orang itu berhak capek. Jadi mungkin kalau ini kebimbangan juga karena emang juga sayang sama dia, gitu kan. Tapi dari pandangan dia nih, sudut pandangan dia, kenapa dia nggak melepasin AA? Dan apa ya, pertama karena mungkin orang-orang yang ditolak sama dia tuh emang tidak seperti AA. Nah itu dia ngomong seperti itu terus. Iya, jadi misalkan kayak gini, AA nih punya cewek kayak dia nih. Jadi dia tuh karena dia punya masalah dan AA bisa menemani dia, AA bisa menerima dia, jadi dia merasa kalau misalkan AA pergi nih, siapa lagi yang bisa menerima? Belum tentu yang datang di awal bisa menerima sampai seterusnya. Seperti itu dari pandangan dia. Orang-orang paling 1 bulan 2 bulan langsung kabur katanya. Aku yang paling kuat. Ya mungkin kalau seandainya saya sendiri gitu, cukup konsultasi, berbicara lagi dengan dia, mengobrol lagi lebih intens, lebih serius. Sebenarnya begini walaupun ya lawan bicara atau nggak bisa dibilang pacar ini, takutnya pacar sakit hati atau gimana, ya mau sakit hati mau gimana juga ya tetap aja juga butuh konfirmasi kan ya. Butuh konfirmasi, butuh kejelasan mau kayak gimana gitu. Nah ini sama halnya kayak gini terus aja lanjut sama dia, tapi yang sakitnya. Kalau misalkan nih udah bicara atau gimana sama dia sakit hati misalkan, dia sakit hati, ya kan di sini cuma ingin klarifikasi dari dia, ingin konfirmasi dari dia. Kalaupun misal kalian harus sudah, mungkin ini jalan terbaik buat kalian, ini mungkin jalan buat dia, ini jalan buat ya karena yang pernah saya dengar pun kalau jodoh pasti bakal kembali. Seperti itu. Karena saya juga mengalami seperti itu. Ya gitu. Ya. Jadi biarkan mengalir sekarang gitu. Ya biarkan mengalir. Nggak sih, kalau dibiarkan enggak. Cuman ya juga haruslah punya antusias sendiri gitu. Ya walaupun takut nih dia sakit hati, dia sakit lagi gitu kan. Tapi kan di sini juga butuh konfirmasi, masa ya harus kayak gini terus? Kalau dibiarin juga mengikuti alur, ya sama aja. Nanti juga salah satunya ada yang sakit gitu. Dipertahankan yang sakit, dilepaskan dia yang sakit, kecuali kalau kalian mau membenarkan gitu. Sama-sama sakit dan sama-sama yang menjalankan gitu. Walaupun nanti ada bahagianya sama-sama juga gitu. Seperti itu mungkin. Maunya dia emang mau tetap bersama dalam kondisi apapun, cuman saya yang nyadar diri maksudnya teh. Yeah. Berarti keputusan gimana gitu, harus ngobrol dulu sama orangnya ya. Iya. Klarifikasi. Harus ya you need to talk lah. Kalian butuh buat deep talk, bicara berdua serius. Tapi kalau dari saya ya masalahnya ketemu aja belum gitu. Oh iya. Kalau di HP kan beda. Kalau ke orang tuanya gimana? Ada nomornya atau gimana? Nggak ada sih, pernah PC bareng sama keluarga, tapi untuk nomor orang tuanya nggak ada. Atau kerabatnya Nggak ada. Nah itu anehnya. Dia yang tidak memberikan atau bagaimana? Sempat mau di sosial media kan mau
ditambah pertemanan saudara-saudaranya dilarang, nggak boleh katanya, nanti aja kalau udah nikah. Kan aneh. Di satu sisi kalau dilanjutin ya lihat cerita yang tadi kan suka banyak kebohongan, banyak sandiwara. Tapi di satu sisi kalau dibiarin kasihan, dia membutuhkan saya, cuma saya juga sadar diri nggak bisa membuat dia bahagia. Gimana ya, Jadi intinya masih ada dalam suatu kebingungan ya. dilanjutin orangnya gitu, ditinggalin kasihan. Ya, mungkin seperti itu cerita sekarang. Sabar. Pasti setiap orang ada capeknya, setiap orang ada berjuangnya. Tapi setiap orang juga ada menyerahnya. Nah, bukan menyerah, mundur. Ya mundur. Laki-laki sama belum tentu. Beda. 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 Ya mungkin itu yang bisa saya berikan solusi. Mungkin untuk soalnya ada di sesi berikutnya mungkin ya. Iya, semoga bisa ketemu lagi di cerita yang lain selanjutnya setelah cerita ini. Ya, semoga hubungannya makin membaik dan masalah-masalahnya itu selesai gitu ya. Selesai? Dah. Ya udah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sama-sama. Turun ya? Yuk, pulang ah. Udah kan? Udah. Udah. Turun ya. Iya. Hati-hati di jalan. Kasih. Nah, itu ngomongin naon bingung. Si Ajaki mah ya Allah.